Shalom, selamat pagi sahabat Lectio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai sebuah seri pengajaran singkat yang berjudul Menuju Kedewasaan Rohani. Kita akan belajar dari surat Rasul Petrus yang pertama, pasal yang kelima, dan kita akan melihat sikap-sikap yang fundamental yang harus ada dalam hidup setiap orang percaya yang ingin bertumbuh dan mencapai kedewasaan rohani, menjadi serupa seperti Kristus setiap hari. Surat Rasul Petrus ditujukan kepada setiap orang percaya yang berlatar belakang Yahudi, tetapi mereka tinggal di luar wilayah Palestina, yang kemudian dikenal sebagai orang-orang diaspora, yaitu orang-orang yang tersebar atau yang terserak. Dan kita bisa lihat ini dari sapaan Rasul Petrus kepada jemaat di dalam ayat yang pertama dari pasal pertama. Tetapi juga bertumbuhnya mereka dalam komunitas itu menambah juga orang-orang yang bukan Yahudi masuk di dalam komunitas ini. Kondisi yang kedua adalah mereka yang tinggal jauh dari negara kelahiran mereka ini berada di dalam kekuasaan Kekaisaran Romawi, yang pada waktu itu oleh perintah kaisar yang begitu kejam selalu membuat orang Kristen ini menjadi kambing hitam untuk segala hal yang kurang baik yang terjadi di dalam kota atau wilayah kekuasaan Roma. Mereka ditindas, mereka sengsara, penuh dengan tekanan, bahkan beberapa orang harus menghadapi maut. Dan Rasul Petrus tetap mendorong jemaat untuk bertumbuh dan mengabdi kepada Tuhan Yesus Kristus sambil menjaga iman mereka. Nah, bahasan kita dalam seri Menuju Kedewasaan Rohani ini didasarkan pada kata-kata kerja imperatif atau perintah yang diberikan Rasul Petrus kepada jemaat. Dan kita bisa melihat di sini bahwa justru orang-orang itu bertumbuh di dalam kedewasaan bukan pada waktu yang senang. Bukan berarti bahwa kita harus terus menghadapi atau mengharapkan waktu susah atau keadaan sulit. Tetapi kita bisa melihat justru pertumbuhan kerohanian akan semakin cepat pada waktu kita mengalami masa-masa sulit dan yang tidak nyaman. Episode yang pertama ini akan membahas sikap yang pertama, yaitu sikap penundukan diri atau submissive attitude. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Nah, walaupun perintah ini ditujukan kepada orang muda, bukan berarti hanya kepada orang muda saja mereka mesti tunduk. Karena Rasul Petrus memakai kata atau frase demikian jugalah kamu. Frase ini mengindikasikan bahwa ada kelompok lain juga yang menerima instruksi yang sama. Siapa mereka itu? Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 11, 13, dan 14, Rasul Petrus menulis begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Jadi, Rasul Petrus mengatakan kepada semua jemaat secara keseluruhan, tunduk kepada otoritas di mana kamu tinggal. Ini berarti otoritas sipil, negara di mana orang percaya tinggal. Kita harus tunduk kepada mereka. Lalu ayat yang ke-18, perintah ini ditujukan kepada para hamba atau pekerja terhadap majikan atau pemberi kerja. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Lalu di dalam pasal yang ketiga, Rasul Petrus memberikan kepada kelompok yang lain. Dikatakan ada frase demikian juga kamu. Ayat yang pertama dan kedua berkata, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya
hidup istri mereka itu. Jadi jelaslah di sini bahwa sikap tunduk itu harus menjadi sikap dasar setiap orang percaya tanpa terkecuali untuk mereka bisa bertumbuh menjadi dewasa. Apakah sebenarnya sikap tunduk atau submission itu? Apakah ini berarti taat-taat buta tanpa menggunakan akal sehat atau rasio? Kata tunduk di dalam bahasa Yunaninya adalah hupotasso. Hupotasso itu secara harafiah artinya berbaris di bawah. Yaitu sebuah istilah militer pada masa itu untuk orang-orang mendengar aba-aba dari pimpinan atau komandan dan kemudian berbaris sesuai dengan arahan pimpinan tersebut. Jadi hupotasso artinya berada di bawah otoritas kepemimpinan, memberi diri untuk taat, mengakui otoritas yang ada, dan menghormati dengan mentaatinya. Dalam konteks ini adalah sikap kerelaan untuk berserah kepada otoritas sebagai tindakan kasih mereka. Yang pertama kepada Allah, lalu kemudian kepada otoritas yang memimpin mereka. Jadi kata kunci untuk sikap penundukan diri adalah sikap yang rela, mengakui, menghormati otoritas, dan juga dilakukan atas dasar kasih. Dan tujuannya siap untuk mentaati. Ini sebenarnya yang menjadi semangat dari sikap penundukan diri. Nah, mengapa disampaikan kepada orang-orang muda juga begitu penting? Karena biasanya orang-orang muda ingin melihat sebuah perubahan itu dengan cepat. Nah, pikiran-pikiran mereka kan seringkali lebih progresif daripada kalangan tua atau pemimpin-pemimpin generasi sebelumnya. Dan biasanya bila keinginan atau aspirasi mereka ini tidak tersalurkan dengan cepat atau tidak terakomodir, biasanya mereka akan cenderung untuk membangkang atau mereka keluar dari struktur yang ada. Mereka membuat aturan sendiri atau mengatakan, oh mendingan saya bikin perusahaan sendiri. Ngapain saya kerja sama orang seperti ini? Rasul Petrus menekankan sikap penundukan ini harus disertai dengan rasa hormat kepada mereka yang memimpin atau kepada mereka yang lebih dewasa, yaitu para tua-tua. Ini berbicara bukan saja mereka yang secara usia lebih tua dari kita, tetapi juga mereka yang memiliki wewenang atau otoritas yang mengayomi kita. Sikap hormat kepada yang lebih tua tidak pandang bulu, Alkitab katakan. Bukan kita menghormati mereka karena mereka layak disebut atau layak untuk menerima hormat. Karena dikatakan tadi, hai kamu hamba-hamba, tunduklah kepada tuanmu. Bukan saja waktu tuanmu itu baik dan peramah, bahkan yang bengis dan kejam pun kamu mesti tunduk dan hormat. Kenapa? Karena dalam konteks Alkitab, menghormati atau to honor itu merupakan tanda hidup baru orang Kristen di dalam Tuhan. Konsep menghormati yang berkaitan dengan otoritas adalah menghormati seseorang berarti memperlakukan mereka dengan perbuatan dan kata-kata Anda sebagai layanan yang layak Anda berikan kepada mereka. Mungkin kita tidak setuju dengan tindakan mereka. Mungkin pandangan mereka tidak selaras dengan pandangan kita. Tetapi bukan berarti kita menolak untuk memberikan apa yang menjadi penghormatan yang harus mereka terima. Kita tetap diperintahkan Tuhan untuk menghormati mereka, terlepas mereka itu sedang berbuat benar atau tidak benar sama sekali. Itulah demonstrasi kasih kita kepada Tuhan kepada mereka. Nah, memang tidak ada yang lebih mengecewakan ya daripada melihat sebuah kepemimpinan baik itu rohani maupun kepemimpinan sipil yang tidak bertanggung jawab di dalam kepemimpinan mereka, yang membuat resah orang yang dipimpin, yang tidak jelas kita mau kemana dibawa. Memang itu sangat mengecewakan. Tetapi sekali lagi, bukan berarti kemudian menjadikan alasan kita untuk membangkang, untuk memberontak, untuk menggerutu, untuk kemudian kita menolak kepemimpinan mereka atau melecehkan otoritas yang ada.
Nah, perintah ini saya katakan berlaku baik kepada pemangku otoritas sipil, militer, pekerjaan kita, bahkan urutan di dalam keluarga. Berarti kita mesti menghormati, istri menghormati suaminya, anak-anak menghormati orang tuanya. Bahkan juga di dalam tatanan rohani. Jemaat menghormati pemimpin rohaninya, para tua-tua, para penatua. Inilah tanda kedewasaan rohani yang pertama. Dan Yesus memperlihatkan ini juga. Sekalipun dia Tuhan pada waktu dia hidup sebagai manusia, dia tetap menghargai otoritas orang tuanya. Dia menghargai otoritas sipil, yaitu dikatakan haruslah engkau membayar pajak kepada kaisar sebagai kewajiban seorang warga negara. Dan otoritas rohani juga dikatakan bayarlah apa yang menjadi kewajibanmu kepada bait suci. Ada pajak bait suci pada waktu itu sebagai otoritas rohani bangsa Israel di masa Yesus. Pembangkangan terhadap sikap penundukan ini bisa mengakibatkan seseorang menerima konsekuensi dan penghakiman Allah secara langsung. Sebagai contoh, di dalam Perjanjian Lama, Raja Saul yang sedang menghadapi pasukan musuh dan harus menunggu Nabi Samuel untuk mempersembahkan korban sebelum mereka berperang. Ini adalah kewajiban nabi atau imam membawa persembahan kepada Tuhan sebelum bangsa atau tentara itu berperang. Tentara atau raja yang dipimpin oleh raja hanya bertanggung jawab mengurusi urusan sipil, urusan rakyat. Tidak ada kaitannya dengan urusan rohani. Itu milik imam atau nabi. Tetapi kemudian tentara yang dipimpin oleh Saul ini mulai resah. Mereka mulai kehilangan moral. Mereka mulai berpikir, sudah kita pulang sajalah. Daripada kita nanti mati konyol di sini. Nunggu-nunggu lalu kemudian kita dihajar oleh musuh. Sementara Samuel belum datang. Akhirnya Saul tergoda untuk keluar dari batas otoritasnya dan mulai membawa persembahan korban dan bertindak seperti imam kepada bangsa Israel dan berseru kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Di sini kemudian Samuel datang dan menghardik, menegur Saul. Apa-apaan kamu ini? Dan akhirnya Saul berkatakan, ya habis kamu terlambat sih. Isunya bukan masalah terlambat. Isunya adalah kamu keluar dari garis wewenang kamu. Hari itu juga, kalau saudara baca kisah ini, Saul dicopot di hadapan Tuhan. Dan mulai hari itu Allah tidak lagi menganggap Saul sebagai raja. Oh, mungkin secara fakta dia masih memerintah. Tetapi di mata Allah, Tuhan sudah mengatakan dia bukan orang yang tepat. Dan Samuel disuruh untuk mencari raja berikutnya. Dan kemudian kita tahu bahwa Samuel bertemu dengan Daud dan mengurapi Daud. Di sini kita bisa melihat banyak sekali kasus-kasus pelayanan. Orang-orang yang berpotensi, bertalenta, akhirnya gugur, bahkan terdiskualifikasi karena gagal dalam ujian penundukan diri terhadap otoritas mereka. Mereka lebih memilih jalan pembangkangan kepada otoritas. Dan sebenarnya berhati-hatilah, sahabat sekalian, karena jalan pembangkangan adalah jalan si iblis yang telah lebih dahulu melakukan pembangkangan di hadapan Tuhan. Di sorga, si Lucifer itu menarik sepertiga daripada bintang itu, yaitu malaikat-malaikat surga. Dan kemudian menjerumuskan mereka menjadi roh-roh jahat. Itulah yang terjadi dengan pembangkangan si iblis pertama sekali di hadapan Allah. Dan roh ini masih bekerja sampai sekarang. Nah, bagaimana kita bisa membangun sikap penundukan? Yang pertama, kita akui otoritas tertinggi kita adalah Allah dan firman-Nya. Lalu juga mengakui struktur otoritas yang Allah tetapkan di dunia ini. Baik itu misalnya struktur otoritas keluarga, berarti ada suami, istri, orang tua, anak. Lalu kemudian ada di pemerintahan, ada raja-raja, ada wali-wali, ada pemerintah yang dipercayakan Tuhan. Lalu kemudian di gereja ada para penatua, ada para gembala yang memimpin. Kita harus mengikuti jalur otoritas ini. Yang kedua, mendoakan otoritas kita agar mereka bisa bertindak, bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan mereka. Ibrani 13 ayat 17 mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka,
sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Marilah kita menghormati mereka, berdoa supaya mereka melakukan itu dengan sukacita. Yang ketiga, menghormati serta menghargai, bersedia berjalan dengan otoritas kita. Sekalipun bahkan ada keputusan-keputusan mereka yang tidak sejalan, tidak sepaham pandangannya dengan kita. Tetapi sekali keputusan sudah dibuat secara mufakat, musyawarah, mari kita ikuti. Yang keempat, mari kita bertobat atas sikap yang mengeluh, yang menggerutu terhadap otoritas, atau membicarakan mereka secara negatif di belakang mereka. Mari kita melakukan dengan berdoa. Bila kita tidak sepaham, kita sampaikan kepada mereka. Dan biar mereka tahu akan apa yang menjadi keberatan-keberatan kita. Biarlah kiranya ini mendorong kita untuk membangun sikap penundukan diri kepada Allah dan firman-Nya, tapi juga kepada struktur otoritas yang Allah sudah tetapkan di negara, di gereja, dan di keluarga. Bapa di sorga, aku bersyukur untuk otoritas yang Engkau berikan di dalam hidupku, yang bertujuan untuk berjaga-jaga, melindungi hidupku. Ampunilah sikap pembangkangan, sikap menggerutu, dan tolonglah aku untuk membangun sikap yang tunduk dan hormat terhadap otoritas yang telah Engkau tempatkan di dalam hidupku, sehingga aku dapat bertumbuh menuju kedewasaan di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.